Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah paham bahwa dalam memahami atau menentukan koordinat benda-benda langit, kita menganggap diri kita di bumi sebagai pusat. Karena jarak benda langit dianggap sama, maka yang kita ukur di antara mereka adalah sudutnya. Nah, sekarang kita akan lihat tentang pengukuran sudut itu sendiri. Nah, kita sedikit refreshing ya. Jadi, sudut satu radian itu apa? Ketika sudut satu radian itu terjadi ketika ada lingkaran berjari R, terus panjang busurnya ini adalah sama dengan R juga. Maka itu adalah sudut satu radian. Sehingga dengan definisi ini, 2pi radian itu setara dengan 360 derajat. Nah, ini kalau nanti dikerjakan lagi, berarti satu radian itu sama dengan 360 dibagi 2pi ya. Jadi sama dengan kira-kira 57,3 derajat. Kalian bisa dikerjakan pakai kalkulator kalian masing-masing. Terus derajatnya juga bisa kita pecah lagi bagi 60. Jadi 60 menit busur bisa dipecah 60 kali, jadi 60 titik busur. Kenapa kita perlu yang kecil-kecil gini? Karena memang terkadang jarak benda langit ya sangat kecil gitu ya. Jadi derajat ini bahkan jaraknya lebih kecil daripada 1 derajat. Mungkin belum dapat bayangan, tapi nanti sebentar lagi kita akan lihat. Oke. Nah, coba ini kalian lengkapi nih tabel konversi berikut ini. Ini ceritanya radian, ini kalau nggak salah derajat, menit busur, detik busur ya. Jadi radian ke derajat berapa, ke menit busur berapa, detik busur berapa. Ini juga gitu, 1 derajat, 1 menit busur, 1 detik busur. Nah, coba di pause dulu, terus kalian lengkapin sendiri. Oke, kita buka ya jawabannya sedikit. 57,3, udah ada contohnya tadi. Terus 3438, 206, 265. Dan yang lain-lain kalian kerjakan sendiri. Oke, sekarang ada kita konsep sudut kecil ya. Ini kenapa kita penting? Karena nanti bisa menyederhanakan. Jadi ini sudut theta dalam derajat. Kalian isi nanti theta ini kalau diubah ke radian berapa. Tuh kan. Terus sin theta-nya berapa. Di sini cos theta. Tan theta. Tangan ya. Nih, contohkan aja dulu. Misalnya 30 derajat ke radian. Berarti 30 derajat ke radian itu sama dengan 30 bagi 57,3 kan gitu. Kalau sin theta berarti sin 30 derajat setengah. Ya. Tan theta berarti sin 30 bagi cos 30 setengah bagi setengah akar 3 berarti 1/akar 3. Ya, akarnya saya tulis kayak gini aja. 1/akar 3. Kan gitu. Nah, nanti akan kalian lihat bahwa semakin sudutnya ini kecil, nanti nilai ini hampir sama dengan ini, hampir sama dengan nilai tan theta juga gitu. Dan nanti kalian buktikan sendiri ya. Yang jelas ketika sudut kecil itu sin theta sama dengan tan theta sama dengan theta dalam radian ya. Yang harus diingat tetanya harus konversi dulu ke radian, maka sin theta sama dengan tan theta sama dengan theta dalam radian. Ini gunanya apa sih? Nah, misalkan kalau kita menghitung sudut kecil ya, theta ini R, ini D gitu ya. Itu dibalik aja, ini D, ini R. Nah, sin theta misalnya ya, pakai ini aja. Sin theta itu sama dengan D per R. Gitu kan. Depan bagi miring. Nah, nanti sin theta ini kalian bisa nggak usah pakai kalkulator ngitungnya, tapi kalian berarti sama dengan mendekati ya. Tetanya diubah ke radian aja. Theta tapi harus dalam radian. Kalau theta tadi derajat 1 derajat berarti ini langsung 1/57,3 gitu. Jadi untuk sudut kecil ya, kira-kira batasnya di sini lah.
5 derajat ke bawah, berlaku sin theta mendekati tan theta mendekati theta dalam radian. Nah, terkait dengan yang tadi, ada suatu konsep namanya diameter sudut. Jadi bentangan suatu benda dilihat oleh seorang pengamat. Kayak matahari. Matahari di langit, dari titik atas matahari ke titik bawah piringan matahari itu, kita nggak bisa bilang jaraknya berapa, karena kita nggak tahu. Yang bisa kita tahu, sudutnya berapa. Nah, sudutnya berapa itu sebenarnya bisa kita hitung dari bumi. Ya, dengan alat namanya sextan untuk mengukur sudut. Jadi ini piringan atas, piringan bawah matahari gitu ya. Kita sebagai pengamat kita bisa tahu dari bumi ini berapa besarnya theta ini. Nah, theta itu ternyata besarnya berapa? Ada yang tahu? 1/2 derajat. Jadi matahari yang sebesar itu aja tuh yang kelihatan besar kan di langit itu sekecil 1/2 derajat gitu diameter sudutnya. Maka dari itu tadi ada ukuran-ukuran kayak menit busur, detik busur karena dengan jarak sudut di langit bisa jadi kecil-kecil angkanya. Nah, ini kalau ini ya ini meskipun ini diameter tapi kita anggap R, ini D gitu kan. Maka nah tan theta itu sama dengan tan 1/2 derajat untuk matahari tadi ya, R per D. Tapi ingat juga kita juga punya teorema sudut kecil, 1/2 derajatnya bisa kita ubah ke radian, dibagi 57,3. 0,5 dibagi 57,3 sama dengan R per D. Atau dikali 2 masing-masing atas bawah seper 104,6 sama dengan R per D. Atau D sama dengan 100, kira-kira mendekati ya 105 R. Ini apa artinya? Artinya jarak matahari itu adalah 105 dikalikan radius matahari. Ya, jadi meskipun orang zaman dulu mungkin belum tahu jarak ke matahari berapa, apa diameter matahari berapa, tapi mereka tahu perbandingannya bahwa jarak ke matahari itu adalah 105 dari diameter matahari itu sendiri. Dengan argumen diameter sudut ini, karena bulan yang menutupi matahari, orang-orang juga bisa tahu, oh berarti bulan yang lebih dekat daripada matahari. Perbandingan radius sama jaraknya gimana? Sama. Jadi jarak bulan itu sama dengan 105 kali diameter bulan. Karena ukuran diameter sudutnya kan hampir sama. Karena mereka bisa menutupi. Nah ini contoh soalnya seperti ini. Nah, coba kalian kerjakan. Ini nggak terlalu sulit. Pertama cari dulu diameter sudutnya, terus gunakan rumus ini. Ya, karena ini ada benda diameternya masing-masing, bisa dicari nanti jaraknya berapa supaya bisa menggerhanai. Ketika menggerhanai apa syaratnya? Syaratnya gerhana itu kan diameter sudut yang menggerhanai harus minimal sama ya. Lebih besar sama dengan diameter sudut yang digerhanai. Kira-kira gitu. Ini diameter sudut. Nah, satu lagi konsep pengukuran di langit yang penting adalah jarak sudut. Sebenarnya sama aja sih, mirip-mirip ya. Kalau tadi itu bisa dibilang kan tadi kan gini ya, yang matahari misalnya. Diameter sudut matahari itu sebenarnya adalah jarak sudut antara titik atas matahari dan titik matahari paling bawah gitu. Bisa kita bilang seperti itu kan. Nah, itu kalau satu benda, karena satu benda itu kita anggap jarak ke sebelah atas matahari sama sebelah bawah matahari sama-sama D. Cuma gimana kalau satu benda dan benda lain ada yang lebih dekat, ada yang lebih jauh gitu. Misalnya kita lihat Jupiter dan matahari. Jupiter dan matahari dari bumi jaraknya beda-beda. Ini D1, ini D2, ini alfa gitu kan. Nah, ini kalau di bola langit kita tanpa kita coba bisa ngitung alfa ini ya. Alfa ini bisa kita cari dengan sextant. Misal ada ini Jupiter, ini matahari gitu ya. Kita di sini melihat dari bumi ya. Pengamat. Nah, kita cuma bisa mengukur jarak sudutnya aja sebenarnya. Alfa ini berapa sih gitu. Kita kan ini kita anggap di zaman purba ya, kita nggak tahu ini berapa. Kita nggak tahu juga ini berapa. Jadi kita nanti nggak bisa nentuin berapa jarak aslinya ke mereka atau nanti berapa jarak antara dua benda ini gitu. Kalau misalkan kita bisa tahu berapa D1, berapa D2, maka jarak sesungguhnya antar benda ini bisa kita cari kan. Kalau tadi diameter sudut ini, jarak di sini
itu bisa kita dekati pakai tan atau sin ya. Tan theta sama dengan diameter bagi D gitu kan. Nah, kalau ini nggak semudah itu, karena ini kan segitiganya bukan segitiga sama kaki. Tadi kan segitiganya sama kaki. Yang ini harus pakai rumus kosinus ya. D kuadrat sama dengan D1 kuadrat tambah D2 kuadrat min 2 kali D1 kali D2 kalikan cos alfa. Jadi kalau tadi yang ini, kita bisa cari diameternya dengan mudah aja. Diameter tadi sama dengan jarak ke benda dikalikan theta dalam radian untuk kasus diameter sudut, karena segitiganya sama kaki. Kalau yang kasus seperti ini, bendanya kita nggak tahu jaraknya masing-masing berapa, dan kemungkinan besar beda karena benda langit yang berbeda, maka jarak sesungguhnya antar dua benda itu adalah D1 kuadrat tambah D2 kuadrat min 2D1 D2 cos alfa dengan syarat D1 D2 diketahui. Nah, tapi mungkin ini aplikatif ya kalau kita untuk pengetahuan bola langit, kalian pahami aja dulu bahwa sekarang bentangan benda bisa dinyatakan dengan suatu besaran namanya diameter sudut, menyatakan bentangan suatu benda, satu benda di langit. Ada juga namanya jarak sudut. Jarak sudut ini adalah jarak antara dua benda sembarang di langit. Itu penting untuk pemahaman tentang bola langit. Yang mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.